Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Edukasi Gizi terhadap Perubahan Pengetahuan dan Asupan Zat Gizi pada Anak Gizi Lebih di SDN Sudirman 1 Makassar tahun 2013. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maria Gracia Mesko. Nama saya Dewi Melati Sukma. Nama saya Radela. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya Dewi. Yang pertama, untuk tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh edukasi gizi terhadap perubahan pengetahuan dan asupan zat gizi. Dalam hal ini yang dilihat itu energi, protein, dan lemak dan karbohidrat dan serat pada anak gizi lebih di SDN Sudirman 1 Makassar. Ini ada bahan sama metodenya. Jadi jenis penelitian ini itu pre-eksperimen dengan one group, pre-test, dan post-test. Nah, untuk populasinya sendiri, ini seluruh siswa kelas 4, 5, dan 6 di SDN Sudirman 1 Makassar yang berjumlah totalnya itu 219 siswa. Nah, untuk sampelnya ini, yang dilihat ini anak yang berstatus gizi lebih atau gemuk, obesitas juga, yang berjumlah 55 siswa. Data penelitian ini itu diperoleh dari data primer sama sekunder. Yang mencakup data primer itu ada pengetahuan, antropometri, dan hasil wawancara Putrikol selama 24 jam berdasarkan jawaban dari siswa. Sedangkan sekunder itu meliputi gambaran umum sekolah, jumlah siswanya, keadaan geografis yang diperoleh dari observasi langsung, dan wawancara guru serta kepala sekolah. Selanjutnya, data analisis ini menggunakan program SPSS 16.0. Analisis data ini menggunakan analisis univariat dan bivariat, meliputi pengetahuan dan asupan zat gizi, dalam hal ini energi, karbohidrat, protein, dan lemak, serta serat. Untuk melihat perbedaan tingkat pengetahuannya dan asupan zat gizi sebelum dan sesudah dilakukan edukasi, uji yang digunakan adalah paired sample t-test dengan taraf signifikansi 0,05. Datanya ini disajikan dalam bentuk tabel maupun narasi disertakan pembahasan dengan membandingkan teori-teori yang relevan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sela. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu penelitian ini meliputi ada dua karakteristik yang diukur atau karakteristik respondennya, yaitu yang pertama jenis kelamin dari responden itu atau anak SD-nya, dan yang kedua yaitu karakteristik dari orang tuanya. Untuk jenis kelamin sendiri, laki-laki berjumlah 31 responden atau presentasinya sebesar 56,4%, sedangkan perempuan 24 responden atau 43,6%. Sedangkan umur, responden dengan umur status gizi lebih paling banyak berumur 10-12 tahun, yaitu pada responden laki-laki itu sekitar 80%, dan yang berumur 7-9 tahun sebanyak 11 responden atau sekitar 20%. Terus berdasarkan kelas, siswa gizi lebih banyak ditemukan pada kelas 5, 4, dan juga 6. Yaitu pada kelas 5 21 orang atau 38,3%, kelas 4 18 orang atau 32,7%, dan juga kelas 6 16 orang atau 29,1%. Dari segi pendidikan dan pekerjaan orang tua, pendidikan ayah yaitu sebagian besarnya sarjana, sedangkan yang lain berprofesi sebagai pegawai swasta, dan ibu sebagian besarnya yaitu sarjana atau presentasinya 43,6%. Terus sedangkan pekerjaan ayah sebagian besar adalah pegawai swasta, dan yang lainnya seperti PNS dan juga
tenaga harian lepas, sedangkan presentasi pekerjaan ibu adalah ibu rumah tangga dengan presentasi 40%. Terus hasil uji T-pilot sampel menunjukkan prevalensi sama dengan 0,0125 atau P lebih kecil dari 0,05. Artinya tidak ada pengaruh edukasi dengan asupan karbohidrat dan ada penurunan jumlah responden yang memiliki asupan karbohidrat kurang dari 60% menjadi 29,1%. Terus yang berikutnya adalah asupan serat. Asupan serat dalam hal ini tidak mengalami perubahan, baik sebelum ataupun sesudah pemberian edukasi. Yang berikutnya adalah hasil dari variabel-variabel yang diberikan, yaitu ada pengetahuan. Ada perbedaan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah pemberian edukasi, yaitu berupa pengetahuan responden dengan nilai P sama dengan 0,05 atau P lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada Terus yang berikutnya tidak ada perbedaan berat badan responden sebelum dan sesudah diberikan edukasi, menunjukkan bahwa edukasi tidak berpengaruh terhadap penurunan berat badan. Terus yang ketiga adalah dari asupan zat gizi. Dari asupan zat gizi sendiri yang diukur berupa energi, protein, lemak, dan juga ada serat. Yang pertama, tidak ada pengaruh antara edukasi dengan perubahan asupan energi responden. Penurunan jumlah responden yang memiliki asupan energi berlebih dari 21,8%. Terus ada pengaruh edukasi dengan perubahan asupan protein. Responden yang asupan protein berlebih dari 69,1% menjadi 54,5%. Terus yang berikutnya ada pengaruh antara edukasi gizi dengan asupan lemak responden. Dengan penurunan responden yang memiliki asupan lemak berlebih dari 80% menjadi 49,1%. Jadi di sini kesimpulannya yaitu edukasi gizi berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan anak di SDN Sudirman 1 Makassar. Selain itu pemberian edukasi gizi bermanfaat terhadap perubahan asupan protein dan lemak pada anak gizi lebih di SDN Sudirman 1 Makassar dengan penurunan jumlah responden yang memiliki asupan protein berlebih dari 69,1% menjadi 54,5% dan asupan karbohidrat berlebih dari 80% menjadi 49,1%. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Radela. Adapun argumen dari kelompok kami mengenai penelitian tersebut, di mana pertama, apakah edukasi yang diberikan meningkatkan pengetahuan peserta? Maka kami akan menjawab, ya. Karena dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah edukasi berupa peningkatan pengetahuan responden yang artinya edukasi yang telah diberikan memiliki pengaruh terhadap perubahan pengetahuan responden. Yang kedua, apakah edukasi yang diberikan meningkatkan sikap peserta? Maka kami menjawab ya, karena terdapat perubahan di mana mengenai asupan zat gizinya, seperti karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain. Yang ketiga, apakah ada atau tidak peningkatan pengetahuan dan sikap seiring dengan perubahan perilaku? Maka penelitian ini juga terdapat perubahan perilaku terkait dengan asupan zat gizi. Contohnya seperti asupan karbohidrat, setelah diukur asupan karbohidrat meningkat, tetapi dari hasil uji tidak ada pengaruhnya terhadap asupan karbohidratnya. Sedangkan yang pengaruhnya ada itu asupan protein dan juga asupan lemaknya. Ada penurunan, walaupun ada penurunan, sebenarnya asupannya masih melebihi batas asupan harian berdasarkan AKG. Sedangkan belum terjadi perubahan penurunan berat badan pada responden penelitian tersebut. Argumen yang keempat, apakah edukasi yang diberikan efektif dalam perubahan perilaku? Maka kami berpendapat bahwa efektif, tetapi belum sepenuhnya, karena diharapkan pada penelitian ini terdapat
perubahan pada berat badan. Sedangkan di penelitian ini tidak terdapat penurunan berat badan pada responden. Yang kelima, apakah edukasi yang diberikan efisien dalam perubahan perilaku? Efisien karena menurut kami dari segi waktu. Tidak memakan waktu lama penelitiannya. Penelitian ini hanya dimulai dari tanggal 9 sampai 26 Februari. Jadi tidak sampai sebulan penelitian ini dilakukan. Dan untuk pengambilan sampelnya juga menurut kami kurang efisien dikarenakan dikhawatirkan ada pemaksaan terhadap responden yang dijadikan sebagai objek penelitian. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.